Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Di pagi yang baru ini, mari kita duduk sejenak dalam hadirat Tuhan dan merenungkan satu kebenaran penting. Keadilan Tuhan tak pernah tertunda. Mungkin sahabat sedang kecewa karena melihat ketidakadilan di sekeliling kita, atau bahkan mengalami ketimpangan hidup secara langsung. Tapi pagi ini, kita akan diingatkan bahwa Tuhan melihat, Tuhan peduli, dan Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Mari kita membaca dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos, seorang gembala dari Tekoa, yang dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran kepada bangsa Israel di masa penuh kemewahan, tapi juga penuh ketidakadilan sosial. Kitab Amos adalah suara nubuat bagi Israel di masa kemakmuran, tapi juga kemerosotan moral. Bangsa itu sukses secara ekonomi, rumah besar, pasar ramai, tempat ibadah dipenuhi persembahan, tapi satu hal yang hilang adalah keadilan. Orang miskin ditindas, hak orang lemah diabaikan, pemimpin dan pedagang korup. Dan ironisnya, di tengah ketidakadilan itu, umat tetap rajin beribadah. Mereka mempersembahkan korban, menyanyikan lagu rohani, berdoa dalam keramaian. Mirip gak ya dengan situasi kita saat ini? Lalu datanglah suara Tuhan melalui Amos yang berkata, aku membenci perayaanmu, aku muak dengan nyanyianmu. Yang aku mau adalah keadilan seperti air, dan kebenaran seperti sungai. Mari kita renungkan ayat 21 sampai 23. Tuhan menolak ibadah yang penuh kepalsuan. Tuhan menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Dia menolak ibadah umatnya sendiri. Mereka tetap beribadah, membawa korban, menyanyi, berkumpul. Tapi semua itu hanya tampak luar. Hati mereka jauh dari keadilan. Ini peringatan keras. Ibadah tanpa kasih, tanpa keadilan adalah ibadah yang kosong. Tuhan tidak butuh penampilan megah. Yang Dia cari adalah hati yang mencintai kebenaran dan hidup yang berbelas kasih. Ayat 24, keadilan harus bergulung seperti air. Kata bergulung seperti air dalam bahasa Ibrani menggambarkan banjir yang tak bisa dihentikan. Tuhan mau hidup umatnya dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran, bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai arus utama. Ini adalah panggilan profetik. Jangan hanya menyembah Tuhan di altar, tapi juga hidup menurut kehendak-Nya dalam keseharian. Rawat orang yang lemah, jujur dalam usaha, setia dalam relasi. Keadilan adalah bentuk tertinggi dari ibadah sejati. Ini bukan sekedar harapan, tapi perintah Tuhan. Biarlah keadilan menjadi gaya hidup kita, bukan sekedar teori. Terkadang kita bertanya, kalau Tuhan adil, mengapa ketidakadilan harus terjadi? Jawabannya ada di Alkitab. Tuhan melihat segalanya. Dan meskipun tampaknya lambat, Tuhan tidak tinggal diam.
Mazmur 103 ayat 6 berkata, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Pengkhotbah 3 ayat 17 juga berkata, Allah akan mengadili orang benar dan orang fasik, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Tuhan menunda keadilan bukan karena lalai, tapi karena kasih-Nya memberi kesempatan kepada pertobatan. Namun pada waktunya, keadilannya akan bergulung seperti air, deras, tak terbendung, dan menyapu habis ketidakbenaran. Kadang kita juga berpikir, buat apa jujur kalau yang curang yang naik? Tapi mari kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab. Yusuf difitnah dan dipenjara, tapi akhirnya diangkat menjadi penguasa di Mesir. Hana dimadu dan dihina, tapi Tuhan memberinya Samuel, seorang nabi besar. Tuhan Yesus sendiri disalibkan secara tidak adil, tapi dari penderitaan-penderitaannya datang keselamatan dunia. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Ketidakadilan hari ini bukan akhir cerita. Kebenaran akan menang pada waktunya. Sahabat terkasih, keadilan bukan hanya urusan Tuhan. Kita pun dipanggil juga jadi bagian di dalamnya. Mari jangan ikut sistem dunia yang menindas. Jangan bungkam saat melihat penindasan. Dan mulailah hal kecil, jujur, adil, membela yang lemah. Mika 6 ayat 8 berkata, Yang dituntut Tuhan daripadamu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi pagi ini, mari kita bertanya, apakah aku sudah menjadi saluran keadilan dan kasih dalam hidupku? Mari kita membayangkan sungai yang besar. Saat musim hujan, air bergulung, melanda segala sesuatu yang ada di depannya. Tak bisa dihentikan, tak bisa dibelokkan. Begitulah keadilan Tuhan. Kadang tampaknya tenang, tapi akan datang deras pada waktu yang ditentukannya. Dan kita tidak sendiri. Banyak orang yang hidup dalam luka karena ketidakadilan. Namun, hari ini Tuhan berkata, Aku melihat dan aku akan bertindak. Sahabat terkasih, kalau kita merasa diperlakukan tidak adil, jangan menyerah. Kalau merasa hidup ini tidak berpihak, tetap percaya. Tuhan bekerja, keadilannya tidak pernah tertunda. Mari, jangan biarkan kekecewaan merampas imanmu. Bangkit dan tetap setia, sebab sungai keadilan Tuhan sedang mengalir, dan kita ada di dalam alirannya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kadang kami lelah melihat ketidakadilan. Kami kecewa saat kebaikan tidak dihargai. Tapi hari ini kami percaya bahwa Engkau melihat semua. Ajari kami untuk tetap hidup benar, menjadi pembawa keadilan dan kasih di dunia yang bengkok ini. Dan kuatkan kami, karena kami tahu keadilan-Mu tak pernah tertunda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini menguatkanmu, jangan lupa klik like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan subscribe untuk channel ini supaya bisa mendapatkan renungan pagi setiap hari. Mari kita ingat, setiap pagi ada harapan baru. Bersama Tuhan, kita bisa melangkah dengan iman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.